Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad waffaqa lil ilmi khairi khalqihi walittuqa. Amma ba'du. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ini adalah pertemuan kita yang kedua, syarh mukhtasarin jiddan ala matn al-Ajurumiyah li Ahmad Zaini Dahlan. Pada pertemuan sebelumnya kita telah masuk ke dalam muqaddimah Abu Umar Al-Hambali, dan pada pertemuan ini kita akan masuk ke dalam muqaddimatu ilmin nahwi. Muqaddimah ataupun permulaan pengenalan ilmu nahwu itu sendiri, wa ba'dul fawaid, dan sebahagian faedah-faedah lil muallif dari pengarang kitab Syarh Mukhtasar Jiddan Syekh Ahmad Zaini Dahlan wa ahadi talamizih, dan salah satu murid beliau. Faedah, di antara faedah-faedah yang mesti kita ketahui di awal pembelajaran ini, antum mesti sediakan catatan, siapkan catatan, dan ini adalah hal yang sangat penting sekali. Kalau bisa antum screenshot dan tulis semampunya. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala mudahkan kita. Dikatakan bahwasanya masuk ke dalam ilmu nahwu itu di awalnya mudah, akan tetapi jalan keluarnya sulit untuk keluar. Maksudnya mudah kita untuk masuk di dalamnya, dan sulit untuk keluar, maksudnya sulit untuk berhenti karena kita candu. Ini menurut versi saya. Ya, wallahu a'lam versi yang lain. Yang jelas jangan sampai patah arang, karena kita memberikan syarah, memberikan penjelasan-penjelasan, dan juga kita terjemahkan. Faedah. Di dalam kurung ini ada faedah. Kemudian di atas kita lihat al-fawaid. Faedah itu bentuk mufrad. Al-fawaid ini adalah bentuk jama'. Faidatun, faidatani, fawaidu. Dan ini ada dalam pembahasan lainnya, kan, tetapi kita sedikit memacu adrenalin antum. Faidah itu bentuk mufrad, faidatani ditambahkan alif dan nun di belakangnya, dua faedah. Maksudnya itu musanna, ganda. Fawaidu ini adalah bentuk jamak dari faedah itu. Arti al-fawaidu faedah-faedah. Faidatun satu faedah. Dan di sini tidak memakai alif lam karena nakirah, nakiratun tufidu al-umum. Nakirah maksudnya hal yang tidak memakai alif lam, dan dia bertanwin. Faedah secara umum, pertama al-fa'ilu. Al-fa'il, kita akan kenal nanti istilah fa'il. Man qama bihi al-fi'lu. Al-fa'ilu dia adalah man qama bihi al-fi'l. Dia adalah orang yang al-fi'lu, pekerjaan, qama bihi. Dialah orang yang mengerjakan pekerjaan. Nah, itu dia yang dikenal dengan al-fa'il. Wala yakunu illa marfu'an. Dan fa'il ini tidaklah berada dalam suatu kondisi apapun kecuali dalam kondisi marfu'. Apa itu marfu'? Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Yang jelas fa'il dia adalah subjek dalam bahasa kita. Dia melakukan pekerjaan, dan tidaklah dia dalam keadaan kecuali marfu'. Contoh nahwu. Nahwu ini artinya adalah, salah satu arti dari nahwu adalah contoh, dan juga ada arti lainnya. Bisa antum merujuk ke kamus, dan ini juga memacu adrenalin. Antum bisa cari-cari lagi, sehingga tidak berhenti saja dalam video ini, tetapi juga ada antusias membuka kamus dan lain sebagainya, atau bertanya kepada guru yang kita
biasa bersentuhan dengan dia, ataupun juga bisa nanti bertanya di forum WhatsApp yang telah kita sediakan. Ya. Contoh, qama Zaidun. Qama artinya adalah berdiri. Zaidun. Zaid berdiri. Jadi di sini kita dapatkan dua frasa kata. Qama artinya berdiri, Zaidun. Dan qama itu sendiri artinya adalah telah berdiri. Dan dia nanti ada bentuk past tense dalam bahasa Inggrisnya, telah terjadi. Present, continuous atau present future, yang sedang ataupun yang akan. Dan dalam bahasa Arab lebih kaya dibandingkan itu. Qama, telah berdiri. Yaqumu, sedang ataupun akan. Jikalau didahului oleh sin dan sofa, ini akan kita bahas juga nanti. Ya, sabar dulu. Ya. Dan ini hanyalah pengenalan untuk memacu adrenalin. Qama, telah berdiri Zaidun. Zaid. Dan di sini yang berdiri adalah Zaid. Dan apa yang dikerjakan Zaid dari pekerjaan berdiri, itulah yang dinamakan dengan fa'il. Jadi di sini Zaidun fa'il. Dan di antara tanda marfu adalah dhammah. Zaidun. Dun. Ya. Dun. Ataupun dhammatain yang ada di belakang itu yang dinamakan dengan marfu. Oke? Stop. Kita lanjut yang kedua. Wal maf'ul. Man waqa'a alaihi al-fi'lu. Al-maf'ul itu adalah orang ataupun individu ataupun sesuatu yang terjadi pekerjaan itu ataupun efek pekerjaan berlaku kepada beliau. Ini yang dinamakan al-maf'ul. Bahasa kitanya adalah objek. Jadi ada subjek, ada objek. Predikatnya mana? Itu tadi. Qama itu adalah predikat kata kerja. Dan di sini juga akan ada predikatnya. Wala yakunu illa mansuban. Dan tidaklah maf'ul ini ya kecuali dalam kondisi mansub. Apa itu mansub? Sebagaimana tadi ada marfu, di sini juga ada mansub. Yang penting antum kenali dulu. Marfu, mansub. Contohnya adalah darabtu Zaidan. Contohnya adalah darabtu Zaidan. Darabtu, saya telah memukul. Zaidan, Zaid. Jadi saya telah memukul Zaidan. Lihat di sini Zaidan itu sebagai objek. Dan tidaklah maf'ul ini la yakunu illa mansuban, kecuali dia dalam keadaan mansub. Zaidan. Salah satu tanda mansub adalah fathah atau fathatain. Salah satu tanda marfu adalah dhammah. Tanda mansub fathah. Itu tanda besarnya. Jadi bagaimana, di mana darabtu Zaidan, mana predikatnya, mana subjeknya, mana objeknya? Darabtu itu adalah dua frase kata. Dan tu di sana dinamakan dengan dhamir muttasil. Apa itu dhamir? Dhamir itu adalah ya kata ganti. Muttasil apa? Yang bersambung. Darabtu, daraba atau sampai darab itu adalah predikat pekerjaan memukul. Tu itu adalah saya telah memukul Zaidan. Maka di sini sudah ada subjek, predikat, objek. Sebagaimana di dalam bahasa Indonesia ada subjek, predikat, objek, keterangan. Dalam bahasa Arab juga begitu. Kemudian beberapa predikat ataupun kata kerja ada yang membutuhkan objek dan juga kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contoh, berdiri.
Berdiri itu tidak membutuhkan objek. Qama Zaidun, Zaid berdiri. Ya, Zaid berdiri. Apakah berdirinya Zaid itu membutuhkan objek? Tentu tidak. Namun mendirikan, beda antara berdiri dan mendirikan. Berdiri tidak membutuhkan objek, tetapi mendirikan itu membutuhkan objek. Contoh, iqamatus shalah. Itu artinya adalah mendirikan salat. Kita dengar dalam lafaz iqamah, qad qamatis shalah, sungguh telah ya akan diberdirikan salat. Ya, berdiri. Ya, berdiri, salat berdiri. Ya. Sedangkan uqimu ya memberdirikan ya, dan ini nanti ya, dan itu kembali kepada al-fi'l al-lazim dan al-fi'l al-muta'addi yang tidak membutuhkan objek dan membutuhkan objek. Seperti tidur itu tidak membutuhkan objek. Dan insyaallah kita lanjutkan ya pada sesi lain untuk pembahasan ini supaya tidak mengembang. Wa naibul fa'il. Naibul fa'il, naib itu artinya adalah wakil. Wakil ya. Al-fa'il itu adalah yang melakukan. Naibul fa'il, orang yang menggantikan subjek. Apa itu? Ya. Huwa al-maf'ul alladhi uqima muqam al-fa'ili ba'da hadfihi wa la yakunu illa marfu'an. Naibul fa'il, wakil dari pelaku. Maksudnya dia adalah al-maf'ul. Dia sejatinya adalah objek. Alladhi uqima muqam al-fa'il. Yang mana objek tadi dia menggantikan posisi fa'il. Dia sebenarnya adalah objek yang berlaku suatu pekerjaan kepada dirinya. Akankah dia dipukul, dicuri, ditumbuk, dipukul, dicuri, dirampas, ya, diberikan makan dan lain sebagainya, ya, diajari, ya. Dia adalah sejatinya objek. Uqima muqamal fa'il, yang dia itu menggantikan ataupun posisinya itu berada dalam posisi fa'il ba'da hadfihi, karena fa'il itu dihapus. Wala yakunu illa marfu'an, dan tidaklah naibul fa'il ini dalam kondisi kecuali kondisi marfu'. Contoh duriba Zaidun. Lihat pada contoh maf'ul, darabtu Zaidan, saya telah memukul Zaid. Duriba Zaidun. Duriba ini dinamakan dengan al-fi'l al-mabni lil maf'ul, atau ada yang mengatakan al-fi'l al-majhul. Fi'il majhul atau fi'il al-mabni lil maf'ul. Ya, duriba artinya adalah dipukul. Istilahnya dalam bahasa kita ada aktif dan pasif. Contoh, Andi memakan buah. Itu aktif. Andi memakan buah, aktif. Buah dimakan Andi. Andi memakan buah itu adalah aktif, kalimat aktif. Buah dimakan Andi itu adalah kalimat pasif. Bedanya apa? Dalam bahasa Indonesia, Andi memakan buah, buah dimakan Andi, yang namanya subjek tetap disebutkan. Kalau dalam bahasa Arab, subjeknya itu dihilangkan. Ini yang dinamakan dengan naibul fa'il. Objek menggantikan posisi fa'il, pelaku yang dihilangkan, yang dihapus. Duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Siapa yang memukul Zaid? Kan itu pertanyaannya. Ya, yang memukul Zaid bisa saja orang yang tidak diketahui, ataupun orang yang diketahui tetapi
dia adalah sosok yang anarkis seperti bandit-bandit yang sedang dibahas di Indonesia sekarang, ya, yang membunuh dan lain sebagainya. Bisa saja dia adalah orang yang dimuliakan dan lain sebagainya. Alasan dijadikan dia sebagai naibul fa'il. Ya, duriba Zaidun yudrabu Amrun. Sejatinya yang dipukul siapa? Zaid. Ya, yang dipukul siapa? Amr. Pelakunya mana? Pelakunya tidak nampak, dihilangkan. Karena beberapa kondisi, maka Zaidun dan Amrun di sini dinamakan dengan naibul fa'il yang menggantikan kedudukan pelaku. Padahal mereka adalah objek, dan naibul fa'il tidak ada tandanya kecuali marfu', dan salah satu tanda marfu' adalah dhammah. Zaidun Amrun. Oke, yang keempat wal mudhafu ilaihi. Mudhaf ilaih. Kenapa harus kita bahas ini? Ya, supaya di awal-awal ini antum mengenal fa'il itu apa, naibul fa'il itu apa, maf'ul itu apa, sehingga kedepannya setelah antum tahu ini ataupun dikenalkan ini, walaupun tidak paham 100% pada pertemuan ini, mungkin dapat 20%, 30%, jangan sampai putus di pertengahan jalan. Karena pemahaman yang sekarang 20% ataupun bahkan 5% sekalipun, insya Allah lambat laun ketika antum sering mendengar istilah al-fa'il, istilah al-maf'ul, istilah naibul fa'il, dengan sendirinya insya Allah biiznillah, dengan izin Allah, antum akan tahu. Jangan khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ya, maka antum jangan khawatir antum tidak akan paham istilah ini. Tidak. Antum insya Allah akan paham, tetapi sabar. Ya. Tidak ada sesuatu yang dilakukan dengan kesabaran kecuali sesuatu itu akan dihiasi dengan kesabaran dan akan berbuah dengan buah yang ranum insya Allah. Yang keempat wal mudhaf ilaih, wal mudhafu ilaih. Al mudhaf itu adalah sandar. Al mudhafu ilaih, ya istilah kita, istilah sederhananya adalah sandar menyandarkan. Dia apa? Kullu ismaini bainahuma nisbatun juz'iyyatun. Dia adalah ya kullu ismaini, dua suku kata, ya. Dua suku kata, bainahuma, di antara keduanya itu, nisbatun juz'iyyatun, ada penisbahan, ya, sebahagian kata ke bahagian lainnya, dia itu ada sandaran, ya, sandaran ataupun menisbahkan dirinya kepada kata lain. Contoh, mobil, kemudian ustaz. Walaupun saya belum punya mobil, ya semoga Allah berikan mobil sedekatnya. Karena hal yang disukai oleh Rasul adalah rumah yang lapang, ya, kemudian tunggangan yang mewah, dan di antara tunggangan yang mewah sebenarnya adalah Alphard. Namun jika Allah kehendaki mendapatkan di bawah itu tidak ada masalah juga, ya. Dan yang lainnya adalah al-mar'ah as-salihah, ya, istri yang salihah, dan Allah telah berikan, ya, satu slot, ya. Semoga Allah tabaraka wa taala berikan kebaikan untuk antum semua, khususnya para ikhwan, ya. Maka mobil, kemudian ustaz. Ketika kita katakan mobil, ya mobil siapa saja. Ketika kita katakan ustaz siapa saja. Tetapi jikalau kita mengenal seorang ustaz, contohnya Ustaz Benz, kemudian ada mobil, kita katakan mobil Ustaz Benz. Jadi kita padukan antara mobil dan Ustaz Benz, sehingga mobil yang menyandarkan dirinya kepada Ustaz Benz, sehingga mobil Ustaz Benz artinya adalah mobil yang dimiliki oleh Ustaz Benz. Semoga Allah dekatkan mobil itu datang, ya. Maka ini yang dinamakan dengan mudhaf ilaih. Contoh lainnya apa? Buku tulis.
Contoh lainnya apa? Ya, pintu rumah. Contoh lainnya apa? Ya, kipas kipas angin tidak masuk ya. Contoh lainnya adalah motor kurir dan lain sebagainya ya. Contohnya dalam pembahasan ini adalah ghulamu Zaidin. Ghulam artinya anak. Zaidin, Zaid, anak Zaid. Al-ghulam, ghulam di sini atau anak mansubun li Zaidin. Dia itu dinisbahkan ataupun disandarkan kepada Zaid. Ghulamu Zaidin maknanya adalah anak Zaid. Fa yusammal awwal mudhafan wa tsani mudhafan ilaih. Maka suku kata pertama yaitu ghulamu dinamakan dengan mudhaf. Dan suku kata yang kedua Zaidin itu dinamakan dengan mudhaf ilaihi. Sama dengan mobil ustadz. Mobil itu mudhaf, ustadznya mudhafun ilaihi. Jadi ghulam anak. Zaid anak Zaid. Jadi si Zaid itu mudhafun ila ghulam. Ya. Ghulam itu sebagai mudhaf. Oke? Wal mudhafu yakunu i'rabuhu bihasabil awamil allati qablah. Adapun mudhaf kondisinya, kondisi i'rab itu tergantung kepada al-awamil. Apa itu al-awamil? Itu adalah bentuk jamak dari amil. Apa itu amil? Amil itu adalah perangkat ataupun penyebab-penyebab. Ya, allati qablah. Apa perangkat yang ada sebelum mudhaf? Maka mudhaf berada ya pada pengaruh perangkat sebelumnya. Contoh, ghulamu Zaidin. Tidak ada di depan ghulam itu sesuatu apapun. Maka dia di sini marfu'. Tetapi jikalau ada di depannya itu ya inna itu menyebabkan yang setelahnya mansub berharakat fathah, inna ghulama ma. Ini yang dinamakan dengan amil inna ghulama Zaidin. Kalau di depannya itu ada min yang menyebabkan ghulam menjadi ghulami, min ghulami Zaidin. Ya, insyaallah nanti ada pembahasannya. Ya, wal mudhafu ilaihi la yakunu illa majruran. Dan mudhaf ilaihi itu sendiri tidaklah berada kecuali dalam kondisi majrur. Oke? Selesai kita fa'il, maf'ul, naibul fa'il, al-mudhaf wal mudhaf ilaih. Lanjut kepada zarfu az-zaman. Zarf az-zaman huwa ismu az-zaman alladhi yaqa'u fihi al-hadath. Zarfu az-zaman ini bisa dikatakan dengan keterangan waktu. Dia adalah ya, nama waktu yang terjadi padanya kejadian. Ismu az-zaman alladhi yaqa'u fihi al-hadath. Yaqa'u fihi al-hadathu. Dia adalah kata yang berkaitan dengan waktu mana pekerjaan itu terjadi pada waktu tersebut. Contoh, sumtu yaumal khamisi. Saya telah berpuasa yauma di hari atau pada hari al-khamis, pada hari Kamis. Zarfu al-makan ya, dia adalah ismu al-makan. Dia adalah nama tempat. Alladhi yaqa'u fihi al-hadath. Dia adalah nama tempat yang terjadi padanya perbuatan. Contohnya adalah jalastu amama asy-syaikh. Saya telah duduk amama di hadapan asy-syaikh. Wa kullun ya maaf. Wa kullun ya maaf terganggu sedikit karena memori HP kita terlalu penuh ya, sehingga
terjadi skip di sini ya. Ini menunjukkan keterbatasan alat kita ya. Tapi tidak ada masalah. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala mudahkan. Ya, ismul makan alladhi yaqa'u fihi al-hadath. Ini adalah ya, keterangan tempat yang terjadi padanya perbuatan. Jalasu amama syekh. Saya duduk di hadapan syekh. Apa saja zarfu al-makan yang lainnya? Banyak, seperti wara'a di belakang, fauqa di atas, janiba di samping dan lain sebagainya. Wa kullun, dan setiap min zarfiz zaman wal makan, keterangan tempat dan juga keterangan waktu, la yakunu illa mansuban. Tidaklah dia berada dalam kondisi kecuali kondisi mansub. Dan akan ada pembahasan tentang keterangan tempat dan keterangan waktu ini. Kemudian al-hal ini adalah istilah juga. Al-ismu alladhi yubayyinu hay'ataz zati waqtal fi'li. Dia adalah isim ataupun suatu kata yang menjelaskan yubayyinu hay'ataz zat. Dia menjelaskan hay'ah, keadaan, az-zat, keadaan zat, keadaan ataupun kondisi zat sesuatu, waqtal fi'li. Dia menjelaskan kondisi sesuatu saat terjadinya pekerjaan. Contoh, ja'a Zaidun. Ini artinya Zaid datang ataupun Zaid telah datang. Kemudian kita ingin mengetahui bagaimana keadaan kedatangan Zaid. Keadaan kedatangan Zaid inilah yang dinamakan dengan hal. Ja'a Zaidun. Zaid datang. Datang bagaimana? Rakiban. Zaid datang dalam keadaan mengendarai, rakiban ataupun berkendara. Ja'a Zaidun rakiban. Zaid datang. Keadaannya bagaimana? Rakiban. Dalam keadaan mengendarai. Atau ja'a Zaidun naiman. Zaid datang dalam keadaan tidur. Kenapa? Karena dia berbonceng di belakang. Ja'a Zaidun masyan. Zaid datang dalam keadaan berjalan. Ya karena dia tidak punya mobil, tidak punya motor, tidak punya sepeda untuk goes, sehingga dia datang dalam keadaan berjalan. Wala yakunu illa mansuban. Dan hal ini tidaklah dia kecuali tidaklah dia berada kecuali dalam keadaan mansub. Afwan. Kemudian ya ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya. Kemudian at-tamyiz huwa al-ismul mubayyin man buhima min az-zawati aw an-nasab. Nahwu indi ritlun zaitan taba Muhammadun nafsan wala yakunu illa mansuban. Tamyiz ini adalah isim, dia juga isim. Al-mubayyin juga menjelaskan. Man buhima minaz zawat awin nisb awin nasab. Ya, dia adalah kata yang menjelaskan sesuatu yang unbuhima atau sesuatu yang samar. Kalau hal menjelaskan sesuatu yang tampak. Kalau tamyiz menjelaskan sesuatu yang samar. Contoh, indi ritlun zaitan. Saya memiliki ritlun, ini adalah ukuran seperti liter zaitan. Saya memiliki 1 liter ataupun 1 ritl minyak.
Dan kondisi minyak ini ya, tidak bisa dijabarkan satu persatu ya. Karena dia hal yang tidak terpisah ya. Dan hal yang tidak bisa dihitung dan lain sebagainya ya. Dan Zaid di sini sebagai tamyiz ya. Apa yang hitungan ya, hitungan tadi ya, indi ritlun zaitan, indi ritlun sukkaran ya, maka zaitan di sini dia menjadi tamyiz, menjelaskan sesuatu yang masih samar dari ritl. Kalau dikatakan indi ritl ya, saya memiliki ritl, maka hal ini tidak jelas. Tetapi ketika ditambahkan keterangan di belakangnya zaitan, uruzan, qamhan ya. Uruzan artinya adalah rice, nasi, qamhan gandum dan lain sebagainya, maka kondisi gandum, minyak ataupun beras ataupun sukaran, gula, itu dia akan menjadi tamyiz. Contoh selanjutnya, taba Muhammadun nafsan. Taba Muhammadun, Muhammad baik. Apanya yang baik? Kan kita bertanya lagi. Taba Muhammadun, Muhammadun baik. Apanya yang baik? Nafsan. Jiwa Muhammad baik. Ya. Maka apa yang baik dari Muhammad? Jiwanya. Maka jikalau dikatakan Taba Muhammadun, Muhammad baik. Apanya yang baik? Maka pertanyaan apanya yang baik itu adalah sesuatu yang samar. Maka datanglah nafsan. Oh, ternyata jiwa Muhammad yang baik. Berarti dia ataupun tamyiz ini menjelaskan sesuatu yang masih samar. Ya, masih samar, masih tidak jelas. Taba Muhammadun, Muhammad baik. Apanya yang baik? Nafsan. Nafsan ini yang menjadi tamyiz. Taba Muhammadun ru'yatan. Apa arti ru'yatan? Pandangan. Ya, pandangan Muhammad itu baik. Ya, ataupun ainan. Ya. Matanya itu baik dan lain sebagainya. Wala yakunu illa mansuban, dan tidaklah dia berada kecuali dalam keadaan mansub. Kemudian al-maf'ulu li ajlih. Ya, al-maf'ul li ajlih. Ya, sebagaimana kita katakan di awal ini, ya, antum ikuti saja alurnya, tidak mesti harus dipahami 100%. Kalau paham 100%, alhamdulillah. Tetapi jikalau sebahagian saja, alhamdulillah. Jikalau tidak paham pun, maka tetap alhamdulillah. Yang jelas antum mengetahui terlebih dahulu ataupun mencatat secara sederhana apa yang kita sampaikan. Selanjutnya al-maf'ulu li ajlih. Tadi ada al-maf'ul, sekarang ada al-maf'ulu li ajlih. Apa itu al-maf'ulu li ajlih? Ini penjelasannya. Al-ismu alladhi fu'ila al-fi'lu li ajlih. Dia adalah al-ismu, kata, alladhi yang fu'ila al-fi'lu, dikerjakan suatu pekerjaan li ajlih. Pekerjaan itu dikerjakan karena sesuatu itu. Wala yakunu illa mansuban. Tidaklah sesuatu itu, tidaklah maf'ul ini ataupun tidaklah isim ini berada dalam keadaan kecuali dalam keadaan mansub. Contohnya apa? Qumtu, saya berdiri. Ijlalan, ikraman, dalam rangka menghormati. Li Zaidin, ihtiraman, ya, menghormati Zaid. Mungkin Zaid ini adalah kepala sekolah, maka kita berdiri karena menghormati, ataupun karena orang tua ataupun kakek dan lain sebagainya. Qumtu ijlalan li Zaidin, ini dinamakan dengan ya, ijlalan, ya, perbuatan yang dilakukan ya untuk ya sesuatu yang lain. Ini dinamakan dengan ya berdiri. Qumtu, saya berdiri. Ijlalan, ijlalan inilah yang menjadi al-maf'ul li ajlih, karena dia dalam keadaan mansub. Kemudian al-maf'ulu ma'ah wal ismul muqtarin
biwawil ma'iyah. Dia adalah suatu kata yang berhubungan dengan waw al-ma'iyah. Ya, dia berhubungan dengan huruf waw ataupun bermakna waw. Ya. Fu'ila al-fi'lu ma'ahu. Ya. Dilakukan ya sesuatu itu bersamanya. Kalau maf'ul li ajlih, perbuatan itu dilakukan untuknya. Sedangkan al-maf'ulu ma'ah, pekerjaan itu dilakukan bersamanya. Contoh, ja'al amiru. Al-amir, pemimpin. Ja'al amiru, pemimpin datang. Wal jaisha, dan bersama. Ya, ja'al amiru wal jaisha artinya adalah pemimpin datang bersama tentara, bersama pasukan. Wa di sini dinamakan dengan wawul ma'iyah. Artinya apa? Ai. Arti ai. Ai itu artinya adalah arti. Ma'al jaishi, bersama pasukan. Wala yakunu illa mansuban, dan tidaklah al-jaish ini yang berhubung ataupun terhubung dengan wawul ma'iyah kecuali dalam kondisi mansub. Wal musanna ma dalla 'ala itsnaini bi ziyadati alifin wa nunin raf'an wa ya'in wa nunin nasban wa jarran. Ya. Musanna seperti yang kita katakan tadi di awal, faidatun faidatani. Musanna ini ganda. Ya, sesuatu yang menunjukkan kepada jumlah ganda dan ditambah dengan alif dan nun dalam keadaan rafa. Ya, huruf alif dan nun dalam keadaan rafa, ya dan nun dalam keadaan nasab dan jar. Contohnya apa? Jaa az-zaidani. Ya, lihat setelah kata az-zaida ada huruf alif dan nun. Ini yang dinamakan dengan musanna. Dalam kondisi apa? Kondisi marfu. Jaa az-zaidani. Sedangkan dalam kondisi nasab dan jar, ra'aitu az-zaidaini. Yang alif dan nun pada jaa az-zaidani ketika berada pada ra'aitu az-zaidaini berubah menjadi ya dan nun. Nah, inilah kondisi musanna, dia berubah-ubah. Marartu biz-zaidaini. Ya, lihat alif dan nun di sini, kemudian ya nun. Ya. Oke, itu al-musanna bentuk ganda. Kemudian jam'u al-mudzakkar as-salim, dia adalah jamak untuk, ya, jamak itu adalah bentuk plural yang diperuntukkan untuk al-muzakkar. Muzakkar ini laki-laki. As-salim maksudnya adalah teratur, ya, bentuk jamak laki-laki yang teratur. Ma dalla ala jam'in, ya, sesuatu yang menunjukkan bilangan plural, ya, bilangan plural dalam bahasa Arab ataupun jamak 3 atau lebih. Kalau 1 itu namakan mufrad, kalau 2 dinamakan dengan musanna. Ma dalla ala jam'in biwawin wa nunin fi akhirih fi halati raf'i. Tandanya adalah waw dan nun dalam keadaan pada akhir kata itu dalam keadaan rafa. Wa ya wa nun fi halatain nasbi wal jar. Dan ya dan nun berubah ketika dalam keadaan nasab dan jar. Contohnya adalah jaa az-zaiduna. Jaa az-zaiduna. Kemudian ra'aitu az-zaidaini wa marartu biz-zaidaini. Lihat, jaa az-zaiduna, waw dan nun. Tapi ketika dia nasab dan jar, ra'aitu az-zaidaini marartu biz-zaidaini. Ya. Wal farqu bainal musanna wal jam' fi halatain nasbi wal jar. Ya, perbedaan antara musanna dan jamak karena dia sama-sama ya dan nun ketika dalam keadaan nasab dan jar. Bedanya adalah ya yang ada pada musanna maftuh ma qablaha. Ya yang ada pada musanna di sini, ya, yang sebelumnya itu maftuh, zaidai, dai, danya itu
berharokat fathah. Ma qablaha maftuh, kemudian ma ba'daha maksur. Ya, yang setelahnya itu maksur dalam keadaan kasrah. Maksur di sini kasrah, maftuh di sini fathah. Bedanya dengan jamak, ya. Beda dengan jamak, yaul jam'i maksurun ma qablaha, yang sebelumnya ini zaidi, di. Ya, maksur berharokat kasrah. Kemudian yang setelahnya pada nun zaidina. Nah-nya itu ya mansub, ya maftuh. Oke, wal mu'rab, istilah lain mu'rab ma taghayyara akhiruhu bisababi ikhtilafil awamil. Mu'rab ya hal yang ataupun perubahan yang terjadi karena bedanya amil yang masuk. Contohnya Zaidun wa rajulun. Ya, setelah Zaidun wa rajulun, ini mu'rab berubah-ubah. Tadi ada jaa Zaidun, di sini Zaidun wa rajulun, kemudian darabtu Zaidan, ya, Zaidan, maratu bi Zaidin, Zaidun Zaidan Zaidin. Nah, ini maksudnya mu'rab berubah-ubah karena persoalan ikhtilaful awamil, bedanya amil yang masuk padanya. Al-mabni ma lazima halatan wahidah, yang konsisten dengan satu kondisi. Contohnya aina. Aina ini tidak akan berubah menjadi ainu. Amsi tidak akan berubah menjadi amsu ataupun amsa. Haitsu, kam. Ya. Wallahu subhanahu a'lamu wa ahkam. Oke, faedah. Yanbaghi likulli syari'in fi fannin an yatasawwarahu wa ya'rifahu qabla syuru'i fih. Maka ini suatu faedah yang keren, yang mesti hendaklah bagi setiap kita yang akan memulai untuk mendisiplinkan suatu disiplin ilmu, untuk bertasawur, untuk membayangkan dan juga mengetahui hal-hal yang akan dibahas sebelum kita masuk ke dalam pembahasan inti. Ya, karena yang kita bahas di awal ini adalah hard filenya, ya, file keras. Kapan soft file-nya akan kita bahas? Iya, setelah kita ketahui hal-hal ini, insyaallah kita akan lanjutkan, ya, hal yang lebih besar pada itu. Liyakuna ala basiratin fih, ya, agar tampak hal-hal yang besar, ya, agar nampak apa yang hal setelah itu. Wa yahsulu at-tasawwur bi ma'rifatil mabadi' al-'ashara al-manzuma fi qawli ba'dihim, ya, maka haruslah kita memiliki tasawur, dan insyaallah untuk pembahasan ini akan kita bahas pada video selanjutnya, ya. Maka sebelum kita tutup, ya, kita akan bacakan manzumah ini, ya, ataupun syair ini, ya. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah. Inna, sesungguhnya, mabadi'a, ya, tiang ataupun permulaan ataupun muqaddimah ataupun dasar-dasar kulli fannin, setiap disiplin ilmu, 'asharah, ada 10. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-haddu wal mawdu'u thumma as-samarah. Al-haddu, pengertian, al-mawdu'u, pembahasan, thumma as-samarah, kemudian apa, hasil ataupun buah yang akan dicapai. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', ya, apa keutamaan dari mempelajari ilmu itu. Wa nisbatun, nisbah,
ataupun hubungan ilmu ini dengan yang lainnya. Apa hubungan ilmu nahwu dengan Al-Quran dan hadis? Apa hubungan ilmu nahwu dengan ilmu bahasa Arab lainnya? Wal wadi'u, siapa yang meletakkan ilmu ini di awal? Wal ismul istimdadu hukmu syari'. Ya, ilmu ini dinamakan dengan ilmu apa? Al-ismu. Al-istimdadu diambil dari mana? Apa saja sumbernya? Apakah bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah, perkataan Arab, orang-orang jahiliyah dan lain sebagainya? Hukum syari', apa hukum ditinjau dari segi syariat, mempelajari hal ini. Masail wal ba'du bil ba'd iktafa. Masail, permasalahan-permasalahan apa saja yang ada dalam bidang ilmu yang kita pelajari. Wal ba'du bil ba'd iktafa, jikalau tidak dikuasai kesepuluhannya, akan tetapi di antara 10 pondasi yang fundamental ini kita kuasai 7 ataupun 6 ataupun 8. Wal ba'du bil ba'd iktafa, sebagian lain dengan sebagian lain itu sebenarnya sudah cukup. Wa man daral jami'a haza syarafa, akan tetapi man dara, man adraka, man jama'a, siapa yang mengetahui al-jami'a, semua yang ke-10-nya, dari kulit ke kulitnya dia pahami, haza syarafa, sungguh dia telah mencapai derajat kemuliaan. Dan insyaallah akan kita bahas al-mabadi' al-'asharah pada pertemuan ketiga insyaallah. Kita ulangi lagi. Inna mabadi'a kulli fannin 'asharah, al-hadd wal mawdu' thumma as-samarah, wa fadluhu wa nisbatun wal wadi', والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرف. هذا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.